pergi ke desa, ke hutan, gunung, ataupun pantai. Tapi kali ini kami akan pergi ke kota besar, kota metropolitan. Dan kami di sana nanti akan mengunjungi salah satu tempat di mana tempat ini terdapat beberapa kerajinan tangan lokal khas Kalimantan Timur. Tapi saya nanti tidak sendiri karena nanti kami akan ditemani dengan wanita spesial dari Kalimantan Timur. Jadi ikuti saya terus di Jelajah Borneo. Inilah tempat yang saya kunjungi, Taman Mini Indonesia Indah. Tempat wisata dengan konsep kebudayaan Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh Indonesia yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Seperti Anjungan Kalimantan Timur. Dan inilah wanita hebat dari Kalimantan Timur yang akan saya temui, Ibu Erni Makmur Hadi Mulyadi. Sebelum saya dan Bu Erni melihat-lihat isi Anjungan Kaltim, kami disuguhkan tarian tradisional khas Kalimantan Timur. Selesai menyaksikan tarian, kami pun diantar melihat-lihat anjungan bersama Ibu Mary, Kepala Anjungan Kaltim. Ini Anjungan Kaltim ya, Bu? Ya, ini Anjungan Kalimantan Timur yang mempunyai luas wilayah kurang dari 1 hektar. Yang terdiri dari beberapa bangunan yang ada di Anjungan Kalimantan Timur, ya ini kita mempunyai satu lamin adat, yaitu untuk diisi oleh 10 kabupaten kota yang dinamakan diorama, 1 bangunan kantor, 1 bangunan lagi kantin, dan 1 lagi panggung untuk penampilan setiap ada pementasan. Dan kita juga mempunyai 1 bangunan lagi lumbung yang dipakai untuk setiap kalau orang Dayak habis panen, dia menyimpan bahan hasil panennya disimpan di lumbung. Dan 1 lagi ada bangunan bentuk untuk studio musiknya. Kalau kita untuk penampilan kita mempunyai 1 ruangan alat musiknya. Mari Ibu silakan. Jadi memang di sini kayak bentuknya penggambaran kalau kita ada di daerah di Kalimantan Timur ya, Bu ya. Ya. Ada Miniaturnya. rumah lamin, ada lumbung juga. Ya. Ini kita mau menuju ke lamin yang ada 10 kabupaten kota yang ada di Anjungan Kalimantan Timur.
namanya diorama. Bangunan Anjungan Kaltim mengusung kebudayaan Dayak, yaitu lamin atau rumah panjang. Ibu, ini adalah salah satu diorama yang ada di Anjungan Kalimantan Timur, yaitu dari Kota Madia Balikpapan, Bu. Yang mempunyai ciri khas di Kota Balikpapan adalah beruang madunya. Ya. Dan ada juga objek-objek wisata yang lainnya juga yang ada di Balikpapan. Lengkap juga dengan ini ya Bu, mangrove ya. Mangrove. Mangrove pasti ada bekantan. Iya. Mungkin ke depan perlu ini ya Bu, sekarang kan eranya digital ya, jadi Iya. informasi mungkin yang kekinian dia mungkin bisa disajikan juga di sini. Rencananya memang kami sudah menyurati kepada Pak Gubernur bahwa kami minta bantuan beliau untuk memberikan instruksi supaya semua kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur yang terdiri ada 10 kabupaten kota untuk bisa memberikan kontribusi ke depan yang lebih baik dalam data digitalnya. Iya. Juga ke depannya supaya ada pemutakhiran data yang memang selama ini sudah sangat lama sekali data yang ada sekarang karena sudah beberapa puluh tahun belum ada lagi perubahannya sampai hari ini. Termasuk di sini juga ada ini ya Bu, informasi mengenai Iya. tempat wisata ya. Iya, Tempat wisata. Objek wisata Iya. yang ada di Balikpapan. Jadi wisatawan ke sini bisa jadi bahan referensi ya Bu. Iya, Kalau ke betul. Balikpapan mau kemana aja. Betul betul. Karena Pastinya memang ke depan lebih lengkap ya. Iya. ya, ya Bu. Kalau yang mungkin singgah ke Jakarta nanti juga bisa langsung ke daerah tapi dengan Betul. informasi yang sudah lengkap. Sudah di lengkap. awal di Anjungan Iya. Kalimantan Timur untuk mendapatkan informasi. Sekarang kita berada di Kota Madia Samarinda yang mempunyai ciri khasnya yaitu dengan alat tenunnya, dan kita tahu mungkin semuanya bahwa sarung Samarinda itu sudah sangat terkenal sekali. betul. Ini juga diperagakan bagaimana cara pembuatan sarung Samarinda. Mungkin Ibu bisa melihat yang lainnya lagi. Di samping itu ada juga beberapa Ukiran Tameng. yang tameng ya Bu. Tameng, Ya. tameng. ya, yang ciri khasnya memang beda dengan kabupaten yang lainnya Iya, mengenai betul. ukirannya. Memang yang sangat terkenal di Samarinda saat Sarung ini. Samarinda. Sarung Samarinda. Betul. Pusatnya di Di Samarinda seberang. Samarinda seberang. Ada Kampung Tenun namanya. Kampung Tenun. Iya. Dan itu sudah menjadi tempat Ikonnya, wisata, ikonnya Samarinda. Jadi ketika ada wisatawan yang datang mau melihat bagaimana cara menenun dan produk-produk hasil tenunan sarung Samarinda, bisa ke Kampung Tenun yang ada di Samarinda seberang. Betul. Itu memang cikal bakal juga dari kota Samarinda kan? Iya, Bu, ya? betul. Dan kain tenun Samarinda ini sudah diproduksi dengan berbagai macam produk. Jadi ada sepatu, tidak hanya sarung saja begitu, tapi Diaplikasikan gitu ya, Bu, betul, ya. ada baju pun dengan berbagai klasifikasinya, ada baju pesta, baju kantor dan yang lainnya. Sepatu, tas itu bisa dibuat dari bahan sarung Samarinda. Ini adalah salah satu diorama dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita tahu bahwa di Kutai Kartanegara itu sangat terkenal dengan suatu upacara adat, yaitu upacara adat Erau namanya,
itu memang sudah sangat mendunia. Karena selama ini kami juga yang berada di Anjungan Kalimantan Timur ini selalu memberikan informasi bahwa kami mempunyai objek wisata yang sangat bagus. Di antaranya itu ada juga Pulau Kumalanya. Di samping juga ada satu kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Mula Warman. Mungkin ada beberapa juga hasil kerajinan dari masyarakat setempat yang begitu baik dalam bentuk seperti untuk menggendong bayi, untuk bertani topinya dan lain sebagainya. Anjat ya Bu ya. Ya, ada anjat, ada juga untuk seraung ya. Semua ditampilkan di sini. Iya. Dan ini salah satu ikonnya Kutai Kartanegara juga patung Lembu Suwana. Kalau patung besarnya bisa dilihat di Pulau Kumala. Jadi harus datang ya Bu ya. Jadi wisatawan kalau datang ke sini Iya, lihat yang wisatawan. yang besar. Ini miniaturnya aja. Iya. Dan ini ada beberapa benda-benda yang digunakan pada masa Kerajaan. Kutai Iya, betul. dulu ya Bu ya. Dan Kalau- ini mungkin replikanya. Bukan replika juga kali Bu ya? Memang Asli. ini yang Memang asli. aslinya. Oh asli. Iya. Tapi yang dibawa ke sini sebagiannya aja. Kalau mau lebih lengkapnya bisa datang ke Museum Mulawar. Mula Warman yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekarang kita berada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, dan di sini bisa dilihat begitu banyaknya hasil karyanya masyarakat yang mempunyai ciri khas, karya tangan mereka sendiri yang begitu bagus hasilnya. Dan kita juga tahu Kutim sekarang ini masuk ke dalam kabupaten yang sebelum terakhirnya adalah pecahan dari Kabupaten Kutai. Kabupaten- Pemekaran dari Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Boleh tahu ini bahannya dari apa? Kayu ulin kayaknya. Ini kayu ulin Bu namanya Ah. Bu, yang memang benar-benar berada di Kalimantan Timur Bu. Kalau di daerah Jawa mungkin kita sangat kenal sekali dengan hasil kayu jatinya, tetapi di Kalimantan Timur sangat terkenal dengan kayu Kayu ulin. besinya Bu. Kayu ulin atau kayu besi. Semakin lama semakin berwarna hitam dia Iya, Bu. betul. Dan semakin kuat ya Bu Ya, semakin kuat. Dan perlu juga Ibu ketahui, Ibu sebagai koordinator di Anjungan Taman Mini, bahwa bangunan yang ada di sini itu menggunakan kayu besi ini semua. Semuanya. Kayu ulin semua full. Karena di Kutai Timur itu luasan hutannya masih sangat Masih banyak. besar Masih sangat sekali. luas. Iya, Sangat betul. luas ya, Bu, ya. Dan di sana juga terdapat yang pohon ulin yang besar sekali itu kan Bu ya, Iya, masih ada sepertinya. di kebun raya, Betul. di Taman Nasional Kutai. Makanya produknya semua rata-rata Hasil terbuat dari kayu ulin. kayu Kayu ulin. ulin, betul. Itu juga tambahan ada baju, itu adalah batik sebenarnya. Jadi lukisan batik itu adalah ciri khasnya Kutai Timur. Namanya wakaroros. Ya, jadi seperti itu dia. Ya betul, jadi panjang-panjang seperti pagar begitu. Tapi nuansa kaltimnya juga tetap ada. Beda ya Bu ya sama ukiran Dayak lainnya ya Bu ya. Beda. Agak sedikit berbeda ya. Iya dengan betul. wakaroros ini ya, Bu ya. Ini buat batik, buat baju begitu. Bu Mary? Kita lanjut kemana lagi? Sekarang kita memasuki ke Kabupaten Kutai Barat. Kutai Barat ini mempunyai ciri khas sekali yang terkenal, yaitu ulap doyonya dan pakaian dari kulit kayu. Itu di Kita belakang. bisa lihat di sini seperti contohnya ada ulap doyonya, dan Kulit baju kayu yang di kulit belakang. kayu ada di belakang itu, dan beberapa ukiran yang ada memang mempunyai ciri khasnya tersendiri untuk Kutai Barat.
Ini ada tambahan juga mungkin Bu, ya mungkin belum ditampilkan di sini karena mungkin data terbaru perlu ditampilkan. Kemarin ketika ulang tahun Kabupaten Kutai Barat itu ada dapat muri membuat sulam tumpar terbanyak. Jadi itu sampai ratusan yang jadi dibuat pada saat itu juga. Jadi ada anak sekolah, kemudian ibu-ibu dan segala macam. Iya, semua warga yang datang di situ membuat menyulam tumpar itu istilahnya. Karena sulam tumpar itu adalah sulam yang terbuat dengan tangan begitu. Mungkin ada sulam salah sendiri. satu contohnya ini ini sulam hasil tumpar. dari Betul. sulam tumpar yang saya Ya, pakai ini. ini biasanya dibuat kalung Bu. Sangat unik dan cantik sekali hasilnya. Ini bisa dibuat kalung, ada juga sarung, dan sarung juga bisa, pakaian. juga bisa. Jadi bisa digunting, dibuat seperti ini. Iya betul. Ini yang sekarang juga banyak dikagumi juga sama wisatawan, tas-tas yang dari bahan rotan ya Bu Iya ya? betul. Sekarang lagi banyak dan lagi tren. Itu di mix antara rotan dan manik-manik. Kalau dulu kan manik-manik aja ya mungkin makainya juga terlalu berat. Jadi akhirnya di mix dengan rotan biar kelihatan lebih cantik. Tapi harganya mahal. Ya mungkin sesuai dengan ini kelasnya lah barangkali. Kelasnya dan juga tingkat kerumitan yang Betul, banyak ya, Bu, karena ya? ternyata membuatnya itu tidak gampang begitu. Bu, tadi kita sudah berkeliling Ya, ke Anjungan Kaltim betul. dari menyaksikan tari-tarian dan Betul. juga seni musik begitu Bu ya. Betul. Dan kita berkeliling ke diorama tadi. Bu. Betul. Berarti kita melihat bahwa banyak sekali kebudayaan Betul. yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Ada pedalaman, Iya, ada betul. juga pesisir. Betul. Bagaimana Ibu Erni melihat dengan keberagaman kebudayaan ini? Tentunya ini kan menjadi kekayaan kita begitu Betul. ya Bu. Sesuatu hal yang dibanggakan. Betul. Seperti apa itu? Iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat diorama Kalimantan Timur, kekayaan Kaltim itu cukup luas, cukup banyak, cukup beragam dan juga cukup unik begitu. Ya dengan daerah pesisir, kemudian hutan dengan beragam budayanya. Jadi kalau orang membayangkan Kalimantan itu hanya suku Dayak saja, tentunya tidak seperti itu. Karena di Kalimantan Timur ada banyak suku, bahkan hampir semua suku barangkali ada di Kalimantan Timur. Jadi ada Jawa, ada Bugis, ada Madura, ada ada orang asli sendiri, orang Banjar, ya kemudian orang Dayak sebagai penghuni asli Kalimantan Timur begitu. Tadi Ibu katakan bahwa untuk mengembangkan kerajinan tangan ini salah satu caranya itu dengan melalui mengikuti kegiatan promosi. Salah satunya, ya salah satunya betul. Berarti keberadaan Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Iya. ini menjadi salah satu hal yang penting ya Bu? Iya, sangat betul sekali ya. Sebenarnya Anjungan Kaltim ini adalah etalase Kaltim atau dengan kata lain miniatur Kaltim yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Sehingga mungkin ke depan perlu kita perbaiki, perlu kita benahi. Jadi ketika seseorang ingin melihat Kaltim, ketika mereka tidak bisa sampai ke sana, ya paling tidak cukup datang ke Taman Mini Indonesia Indah, mereka bisa melihat apa yang ada di Kalimantan Timur dengan melihat diorama 10 kabupaten kota yang ada di sini begitu. Karena sudah disuguhkan ya Bu ya. Betul. Contohnya saja memperkenalkannya di sini. Kalau mau lebih lanjut Iya. silakan gitu kan. Iya, Jadi, bilang betul. silakan gitu. Betul, betul. Kalau Bu Mary sendiri seperti apa Bu untuk anjungan di Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah ini? Apakah memang kunjungannya terus bertambah begitu Bu wisatawannya, dan apakah ini juga berkesinambungan gitu Bu, cocok gitu Bu dengan kunjungan wisatawan yang ada di Kaltim? Iya. Baik, dengan keberadaannya Anjungan Kalimantan Timur di Taman Mini ini, seperti yang Ibu Wagub tadi berikan informasi bahwa sangat-sangat baik sekali, yaitu untuk kunjungan wisatawan yang belum bisa berkunjung ke Kalimantan Timur bisa langsung melihat di sini di Anjungan Kalimantan Timur yang keberadaannya ada di Taman Mini. Itu memang merupakan
salah satu target kita untuk mendatangkan wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dan itu sudah kita buktikan sendiri bahwa selama ini kita memberikan informasi kepada wisatawan yang datang ke Anjungan Kalimantan Timur. Kita akan lebih mengarahkan lagi kalau memang benar-benar ingin lebih spesifik lagi untuk melihat Kalimantan Timur, mari kita melihat Kalimantan Timur untuk yang lebih baiknya lagi. Dan saya juga pernah juga memberikan informasi kepada Kementerian Pariwisata. Kebetulan juga anak saya lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung, dan saya juga pernah memberikan informasi bahwa kita sudah diberi tambahan satu mata kuliah bahwa Kalimantan Timur bisa dibuat untuk menjadi praktek kerja bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung. Itu sudah terlaksana selama sudah kurang lebihnya 3 tahun ini. Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata yang ada di Bandung sudah melaksanakan KKN di Berau. Iya. Di Pulau Derawan. Itu adalah karena selama ini Anjungan Kalimantan Timur selalu mengikuti kegiatan di Sekolah Tinggi Pariwisata. Setiap tahunnya kami mengikuti pameran yang sebagai booth-nya dari Provinsi Kalimantan Timur. Artinya itu menjadi bahan referensi wisatawan ya Bu, ya? Bahwa yang dilihat ternyata benar ada di daerah. Di daerah, iya. Yang dilihat di sini tidak lagi barang-barang lama, iya. Memang sudah baru. Iya. Bu Ertis, selaku PLH dari pengelola Anjungan yang ada di Taman Mini Indonesia ini, Iya, dari Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia, adalah koordinator Anjungan. Ya Bu, bagaimana melihat Anjungan Kaltim selama ini Bu? Sejak pertama kali berdiri hingga sekarang, seperti apa Bu? Ya, memang Anjungan Kalimantan Timur ini sendiri khususnya, tapi juga termasuk yang lain, itu sangat tergantung pada siapa yang menggawang pada saat itu. Jadi memang dibutuhkan, karena ini mungkin keberadaannya juga kadang jauh dari daerahnya, jadi koordinasi dari yang petugas atau pelaksana harian di Anjungan tersebut melalui tanda penghubung yang dalam hal ini mendapat amanah untuk di sini mengawal Anjungan terkait dengan daerah sendiri. Ini memang dibutuhkan koordinasi yang intens. Nah, ini menjadi pasang surut, termasuk tadi bagaimana memperjuangkan anggaran supaya untuk bisa mendukung baik pengembangan Anjungan maupun fungsi Anjungan tersebut. Jadi memang harapannya sekali lagi memang Anjungan Kaltim bisa melengkapi data-datanya, dimutakhirkan gitu ya Bu ya, sehingga wisatawan yang datang ke sini semakin tertarik untuk datang ke Kaltim begitu ya. Betul. Menjadi daya tariknya. Betul. Baik, pertanyaan terakhir untuk Bu Erni. Iya. Kalimantan Timur sudah ditetapkan menjadi ibu kota Betul. negara. Satu keunggulan lagi, satu keberuntungan untuk kita semua begitu Bu ya, masyarakat Kalimantan Timur. Apakah ada harapan Ibu begitu untuk kerajinan tangan selaku sektor ikutan dari pariwisata begitu Bu, agar bisa lebih berkembang begitu? Iya. Jadi ketika Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota negara oleh Bapak Presiden Jokowi, suka atau tidak suka, ya secara otomatis sebagai orang Kalimantan Timur harus berbenah diri dan harus berupaya untuk meningkatkan berbagai hal di segala bidang, termasuk kerajinan dan produk-produk kerajinan yang ada di Kalimantan Timur. Karena kita sudah mulai dikenal orang dan sudah menjadi pembicaraan orang banyak begitu. Ya paling tidak ini adalah salah satu peluang. Ya terlepas dari pro dan kontra orang yang tidak setuju dengan pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur, ya paling tidak ini adalah peluang besar buat Kalimantan Timur, ya khususnya ada Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur untuk berupaya meningkatkan produk-produk kerajinannya, bukan hanya dari sisi kualitasnya, kuantitasnya, juga pemasarannya, dan barangkali juga desainnya harus lebih bagus dan bisa bernilai baik itu lokal maupun internasional begitu. Jadi semoga
semoga dengan pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur bisa membawa dampak yang sangat besar, Baik. khususnya untuk kebudayaan, Baik. pariwisata dan juga Baik. kerajinan tangan kita. Baik. Terima kasih Bu Erni, terima kasih Bu Mary. Ya. Bu. Bangunan Anjungan Kaltim mengusung kebudayaan Dayak, yaitu lamin atau rumah panjang. Kebudayaan yang disajikan di Anjungan Kaltim Taman Mini Indonesia Indah seperti etalase untuk masyarakat melihat bagaimana Kalimantan Timur seutuhnya. Jadi inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku.